Model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah kerangka yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengoperasikan jaringan komputer yang mencakup seluruh elemen yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Infrastruktur jaringan melibatkan berbagai komponen. Komponen utamanya meliputi perangkat keras seperti router, switch, dan server, media transmisi seperti kabel dan nirkabel, serta perangkat lunak yang mengatur alur data. Jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk saling terhubung, berbagi data dan sumber daya, baik pada skala kecil maupun skala global. Nah, selanjutnya distribusi jaringan. Distribusi jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan komputer terpusat, yang dimana memiliki satu atau lebih server yang terpusat. Semua komputer atau perangkatnya terhubung ke server pusat, dan topologi yang sering digunakan bisa berupa topologi bintang atau star. Nah, server bertindak sebagai pusat kontrol dan distribusi sumber dayanya. Selanjutnya, jaringan terdistribusi atau desentralisasi, yang dimana tidak memiliki server pusat. Nah, setiap node bisa saling berkomunikasi secara langsung tanpa harus melewati server pusat. Topologi yang sering digunakan lebih fleksibel, serta lebih tahan terhadap kegagalan karena tidak ada titik pusat yang menjadi satu-satunya pengendali. Nah, berikut ini adalah gambar dari data center. Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menempatkan server dan komponen jaringan lain yang mendukung pengelolaan data dalam skala besar. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar, mendukung layanan cloud computing, serta menyediakan redundansi atau cadangan untuk menjaga data agar tetap aman dan tersedia. Komponen utama dari data center ini ada server, penyimpanan atau storage, perangkat jaringan, sistem pendingin, serta sumber daya listrik cadangan. Nah, data center adalah infrastruktur yang penting yang memungkinkan perusahaan besar dan penyedia layanan cloud untuk menjalankan operasinya secara global. Data center adalah contoh nyata dari model infrastruktur jaringan yang terdistribusi. Pembagian jaringan. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan untuk perangkat pribadi. Contohnya adalah Bluetooth dan hotspot pribadi. Yang kedua, ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal dalam satu gedung atau rumah. Contohnya jaringan di dalam rumah, di sekolah, atau kantor. Yang ketiga, ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dalam area kota atau kampus. Contohnya, jaringan universitas. Yang keempat, ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara. Contohnya, internet. Nah, ini adalah gambaran dari pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan akses terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intranet, yaitu jaringan privat yang penggunaannya dibatasi hanya untuk pengguna tertentu, seperti pihak internal suatu perusahaan. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan publik yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, jaringan ini dapat dikatakan kurang aman jika tidak ada perlindungan tambahan. Nah, ada pula teknologi bernama VPN. VPN atau Virtual Private Network merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan privat dari jarak jauh dengan menyediakan saluran komunikasi yang terenkripsi dan aman melalui internet publik. VPN dapat menjaga privasi dengan menyembunyikan alamat IP dan lokasi pengguna. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan kabel atau wired. Jaringan kabel atau wired adalah jaringan komputer di mana perangkat terhubung satu sama lain menggunakan kabel fisik, biasanya kabel Ethernet. Kabel ini menghubungkan perangkat ke switch, router, atau hub yang menjadi pusat distribusi data dalam jaringan. Kelebihannya lebih cepat dan stabil karena tidak rentan terhadap gangguan sinyal, keamanannya lebih tinggi, serta latensi atau penundaan pengiriman datanya lebih rendah. Kekurangannya, mobilitasnya terbatas serta instalasinya yang memakan waktu dan biaya. Yang kedua, ada jaringan nirkabel atau wireless.
Jaringan kabel atau wireless adalah jaringan komputer di mana perangkat terhubung satu sama lain melalui sinyal radio tanpa menggunakan kabel fisik. Jenis jaringan ini biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi atau Bluetooth untuk menghubungkan perangkat ke router atau access point. Kelebihannya, mobilitasnya tinggi, instalasinya mudah, dan skalabilitasnya lebih mudah. Kekurangannya, kecepatan transfer data lebih lambat, rentan gangguan sinyal, dan keamanannya yang lebih rendah. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan atau tata letak dari sebuah jaringan komputer yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat di dalam jaringan tersebut saling terhubung. Ini menggambarkan bagaimana data mengalir antara perangkat seperti komputer, server, router, dan switch dalam jaringan tersebut. Nah, beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan adalah topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extensor, topologi hierarkikal, dan topologi mesh. Yang pertama, topologi bus. Pada topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat yang disebut backbone. Setiap perangkat berbagi satu saluran komunikasi dan data yang dikirim oleh satu perangkat akan dikirim ke seluruh jaringan melalui backbone. Kelebihannya, lebih mudah dan murah diimplementasikan untuk jaringan kecil serta memerlukan sedikit kabel dibandingkan dengan topologi lainnya. Namun kekurangannya jika backbone rusak, seluruh jaringan akan terhenti dan kinerja jaringan ini menurun seiring bertambahnya perangkat yang terhubung karena ada batasan jumlah perangkat yang bisa berbagi saluran secara efektif. Yang kedua, topologi ring atau cincin. Dalam topologi cincin, perangkat dihubungkan secara melingkar di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk jalur melingkar tertutup. Data dikirim dalam satu arah mengikuti arah jarum jam atau dapat berlawanan arah jarum jam. Kelebihannya, setiap perangkat memiliki jalur langsung ke dua perangkat lainnya yang memastikan distribusi data lebih teratur dan benturan datanya lebih sedikit dibandingkan topologi bus. Kekurangannya, jika satu perangkat atau sambungan rusak, seluruh jaringan dapat terputus kecuali jika ada mekanisme redundansi. Serta tidak fleksibel dalam hal penambahan perangkat baru tanpa menghentikan jaringan. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Pada topologi bintang, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat yang biasanya berupa hub atau switch. Setiap perangkat memiliki jalur independen ke titik pusat. Kelebihannya, jika satu perangkat gagal, maka jaringan keseluruhan tetap berfungsi karena perangkat lain tidak bergantung padanya. Lalu, mudah untuk menambahkan atau menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan lainnya. Serta dapat meningkatkan kinerja jaringan karena lalu lintas data terpusat di hub atau switch. Namun kekurangannya, jika hub atau switch pusat mengalami kegagalan, seluruh jaringan akan terhenti dan memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus atau ring. Yang keempat ada topologi extensor atau topologi bintang yang diperluas. Topologi bintang yang diperluas adalah pengembangan dari topologi bintang. Di sini beberapa topologi bintang terhubung ke pusat lainnya. Setiap pusat pada topologi ini dapat berupa hub atau switch yang terhubung ke pusat yang lebih besar. Kelebihannya, jaringan ini menyediakan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar untuk jaringan besar. Dan jika satu hub mengalami kegagalan, hanya segmen jaringan yang terhubung ke hub tersebut yang akan terputus, bukan seluruh jaringan. Nah, kekurangannya, jaringan ini menyebabkan peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan jaringan dan memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat keras. Yang kelima, topologi hierarkikal atau hierarki. Topologi hierarki adalah variasi dari topologi bintang yang lebih kompleks, di mana beberapa tingkatan perangkat dihubungkan dalam bentuk hierarki menyerupai pohon. Setiap tingkatan terhubung ke tingkat atas yang lebih tinggi. Kelebihannya, jaringan ini lebih mudah dikelola dan diorganisir karena struktur yang teratur dan memungkinkan pengembangan jaringan besar dengan kontrol yang baik pada setiap tingkatannya. Kekurangannya, jika tingkat atas mengalami kegagalan, maka seluruh tingkat di bawahnya dapat terpengaruh. Dan implementasi jaringan ini lebih kompleks dan mahal dibandingkan topologi lainnya. Yang keenam atau yang terakhir ada topologi mesh atau topologi jala. Pada topologi mesh, setiap perangkat terhubung secara langsung ke beberapa atau semua perangkat lain di jaringan.
ini menciptakan banyak jalur untuk data yang dapat mengalir di antara perangkat. Kelebihannya memiliki redundansi yang tinggi karena banyak jalur yang memungkinkan data melewati beberapa rute. Sehingga jika satu jalur rusak, data dapat menemukan rute alternatif. Lalu, menjamin koneksi yang andal karena setiap perangkat memiliki banyak jalur komunikasi. Kekurangannya, biaya pemasangannya sangat mahal karena memerlukan banyak kabel dan antarmuka untuk menghubungkan semua perangkat, serta konfigurasi dan pengelolaannya yang lebih kompleks. Yang terakhir, pembagian jaringan berdasarkan siaran. Pembagian jaringan berdasarkan siaran mengacu pada cara data dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain dalam sebuah jaringan. Pembagian ini ditentukan oleh bagaimana komunikasi dan distribusi data dilakukan dalam jaringan. Nah, secara umum, pembagian jaringan berdasarkan siaran ada 3. Yang pertama, broadcast. Broadcast adalah jenis jaringan di mana data dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, tetapi hanya perangkat yang sesuai yang memprosesnya. Contohnya adalah jaringan lokal atau LAN yang menggunakan Ethernet, di mana data yang dikirim oleh satu perangkat disiarkan ke seluruh perangkat di segmen jaringan yang sama. Yang kedua ada unicast, yaitu jaringan di mana data dikirim hanya ke satu perangkat secara langsung. Data dikirim dari satu perangkat pengirim atau source ke satu perangkat penerima atau destination. Yang ketiga, multicast. Jaringan multicast adalah jaringan di mana data dikirim hanya kepada perangkat tertentu yang tergabung dalam sebuah grup multicast. Hanya perangkat yang bergabung dengan grup ini yang akan menerima data tersebut. Contohnya, streaming video atau siaran konferensi video di mana satu server mengirim data ke beberapa klien yang berlangganan di grup multicast tertentu.